Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat CRUD dengan menggunakan fasilitas Firebase di Android Studio. Nah, tutorial ini terdiri dari 6 tahap, gitu ya, dan kemungkinan akan terbagi menjadi beberapa part video. Tahap pertama adalah menambahkan Firebase ke dalam project Android Studio. Yang kedua, membuat sistem autentifikasi menggunakan akun Google. Yang ketiga, mengaktifkan data storage di Firebase dan membuat fungsi create data untuk menyimpan data di Firebase. Yang keempat, membuat fungsi read data dari database di Firebase. Yang kelima, membuat fungsi update data. Dan yang terakhir adalah membuat fungsi delete data. Oke, baik, kita mulai saja. Mari kita buat project baru. Kita buat project baru. Oke. Kita kasih nama CRUD Firebase. CRUD Firebase dengan bahasa Java. Klik finish. Kita tunggu sampai proses Gradle build selesai. Nah, setelah Gradle build selesai, yang perlu kalian cek adalah di bagian pojok kanan atas ini. Nah, di sini ada ikon wajah. Nah, ini kalau kita klik, nah kebetulan saya sudah sign in to Google. Nah, kalau kalian belum sign in to Google, maka yang ketika diklik ikon di sebelah sini, itu akan muncul tulisan sign in to Google. Nah, kalian sign in dulu. Kalian sign in dulu agar Android Studio ini tersinkronisasi dengan akun Google. Setelah sign in, nanti di sini yang awalnya ikon putih, gitu ya, menjadi ikon profil Anda atau avatar Anda sendiri. Nah, setelah kita bisa memastikan bahwa kita sudah sign in, Android Studio kita sudah sign in to Google. Yang selanjutnya adalah kita klik menu tool, kemudian klik Firebase. Nah, di sini muncul asisten toolnya. Nah, kita tunggu asisten konten toolnya. Nah, untuk menambahkan Firebase, gitu ya, kita bisa memilih salah satu di antara apakah memilih autentifikasi atau memilih real-time database. Nah, atau Firestore, gitu ya. Nah, ataupun storage. Jadi di sini apapun yang kita pilih itu akan menambahkan Firebase ke dalam
Android Studio kita, ke dalam project kita. Nah, kali ini saya akan memilih real-time database. Sekalipun nanti kita akan juga menggunakan autentifikasi, nah tapi untuk menyambungkannya kita pilih real-time database, gitu ya. Apakah saya bisa boleh ketika mau menyambungkan atau menambahkan Firebase memilih email autentifikasi ini? Boleh, sama saja, gitu ya. Oke. Nah, baik. Kita lanjutkan, karena ini berhubungan dengan CRUD, maka saya lebih cenderung untuk menambahkan Firebase menggunakan real-time database. Nah, klik Save and Retrieve Data, klik. Nah, kemudian muncul menu baru, gitu ya. Di sini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah connect your app to Firebase. Nah, sama halnya ketika misalkan kalian memilih autentifikasi, klik email dan password autentifikasinya, pasti muncul seperti ini juga. Yang pertama, connect to your app to Firebase, gitu kan. Itu sama, gitu ya. Oke. Nah, oke, saya pakai ini saja. Pertama, connect your app to Firebase. Klik tombol connect to Firebase-nya. Nah, nanti ini akan launching browser, gitu ya. Akan menjalankan browser langsung ke halaman Firebase. Nah, jika kalian belum login Firebase, maka di sini akan diminta login Firebase terlebih dahulu. Tapi ketika kalian sudah login, maka akan langsung masuk ke dalam halaman utama Firebase. Nah, selanjutnya di sini, gitu ya. Kalau kalian belum pernah menambahkan project ke dalam Firebase, mungkin di sini kosong, gitu ya. Kosong, hanya ada satu kotak add project. Tapi kalau sudah pernah, maka sini akan ada beberapa project Firebase yang sudah ditambahkan. Oke, kita pilih add project. Kita pilih add project. Kita kasih nama. Nah, kasih nama karena tadi saya sudah punya project dengan nama yang sama, saya kasih cerut Firebase. Nah, oke. Oke. Setelah memberikan nama ini bebas, tapi usahakan yang kalian ingat, gitu ya. Dan biar tidak lupa, ya disamakan saja dengan nama project di Android Studio-nya. Nah, oke. Klik continue. Di sini enable Google Analytics to this project, ini kita matikan saja. Nah, kita matikan karena ini pembelajaran. Kemudian create tombol create project. Nah, tunggu sampai project Firebase-nya selesai diproses. Nah, kalau sudah selesai, tampilnya seperti ini. Your new project is ready. Kemudian klik continue. Nah, ini project CRUD Firebase yang barusan kita buat. Dan langsung masuk ke tampilan halaman project Firebase kita. Nah, di sini muncul your Firebase Android app has been created, sudah dibuat in Firebase. Kemudian apakah mau dikonekkan, kita klik connect. Connect. Nah, kita kembali ke Android Studio-nya. Oke. Nanti kalau sudah benar-benar connect, maka di sini nanti akan berubah, gitu ya. Akan berubah
tampilan tombolnya sini. Oke. Kita kembali ke browser. Nah, kita back saja. Ada yang error, kita skip dulu aja kalau muncul error seperti ini. Oke. Nah, proses menambahkan Firebase ke dalam project Android Studio sudah selesai, gitu ya. Nah, sekalipun nanti ada errornya, nanti akan kita perbaiki sambil jalan. Kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan sistem autentifikasi ke dalam project Android Studio kita dengan menggunakan akun Google. Jadi, aplikasi kita nanti akan ada halaman login, di mana login itu menggunakan email dari akun Google, gitu. Oke. Nah, cara menambahkannya adalah, di sini di halaman project kita, nanti di sini ada beberapa menu, yaitu kita pilih authentication, gitu ya. Authentication, kita klik. Nah, setelah kita klik muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk memilih mau memilih metode apa, gitu ya. Metode sign-in-nya apa. Nah, bisa langsung klik ini setup sign-in method atau klik sign-in method yang ada di tabulasi di atas ini. Nah, misalkan saya klik yang tombol biru ini. Oke, sama saja munculnya. Nah, kemudian kita cari akun Google. Nah, ini ada akun Google. Ini masih disable. Kalau kita lihat di sini pilihan metode sign-in-nya banyak, mulai dari email atau password sendiri, telepon, Google, Play Games, Game Center, Facebook, Twitter, GitHub, Yahoo, Microsoft, Apple, dan Anonymous, gitu ya. Nah, kemudian kita pilih Google dulu. Kita pilih Google, klik tombol editnya. Nah, di sini ada satu tombol yang agak abu-abu ini. Nah, kita klik, kita enablekan akun Google untuk sign in metodenya. Nah, ini sudah on, sudah aktif. Nah, selanjutnya ini kita biarkan saja, gitu ya. Ini terkait dengan email support. Maksudnya adalah apa? Ketika misalkan konsumen membutuhkan pengaduan atau pertanyaan, itu mau dikirim ke email apa? Nah, baru kalian masukkan ke sini email Anda. Tapi di sini kita skip dulu saja, langsung klik tombol save. Tombol save-nya lama responnya. Oke, kita coba masukkan project support email. Ini adalah email akun Firebase atau Google Anda. Coba kita klik tombol save. Ternyata harus dimasukkan. Ya. Oke. Nah, ini sudah enable. Nah, selanjutnya kita kembali ke Android Studio. Nah, untuk mengatasi masalah koneksi yang trouble tadi, gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada asisten tool dan juga ada Gradle
tool gitu ya. Nah, kita klik Gradle tool-nya sebelah kanan ini. Nah, di Gradle tool ini ada project Anda. Ini klik icon segitiganya ini diklik, kemudian klik tombol klik task, kemudian klik build klik task, maaf, kemudian klik Android. Nah, kemudian di sini ada signing report. Nah, saya ulangi. Nah, ini adalah project Anda, CRUD Firebase, klik tanda segitiganya, gitu ya. Kemudian klik task, kemudian klik Android. Nah, di sini ada signing report. Nah, signing report ini kalian klik 2 kali. Kalian klik 2 kali. Oke. Saya klik 2 kali, nanti akan menjalankan sebuah task, gitu ya. Kita tunggu saja. Nah, task ini akan menghasilkan beberapa key, gitu ya, dari MD5, SHA1, SHA256. Nah, kita butuh key SHA1 untuk mengkonekkan dan mensinkronisasikan antara project Firebase ini dengan project di Android Studio ini dengan project di Firebase. Oke, ini kita copy. Nah, selanjutnya kita kembali ke Firebase. Oke. Nah, di sini di menu Firebase ini ada setting gitu ya. Klik settingannya, klik project setting. Nah, kita tunggu. Nah, muncul halaman ini gitu ya, setting di general, jangan dulu pindah ke tab yang lain, geser ke bawah, geser ke bawah, geser ke bawah. Di sini nanti akan muncul kolom SHA Certificate Fingerprint. Nah, kemudian klik klik Add Fingerprint gitu ya. Di sini sertifikat fingerprintnya diklik di kolom dan paste, oke. Nah, muncul di sini SHA1. Berarti cocok. Kita diminta SHA sertifikat fingerprint, kita dipastekan dari project Android dan terdetek sebagai SHA1, kemudian klik tombol save. Nah, selesai. Nah, kemudian sekalian di halaman Firebase, project Firebase. Nah, kita kan akan membuat aplikasi CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Nah, agar aplikasi kita walaupun sudah sinkron, walaupun sudah terkoneksi dengan Firebase, tetapi untuk authentifikasinya sudah, tetapi untuk data storage-nya itu belum dikonfigurasi. Nah, kita sekarang ke database. Nah, database-nya belum dikonfigurasi, kita klik database-nya. Nah, tunggu. Oke, tunggu proses. Nah, mungkin proses ini bergantung cepat lambatnya komputer Anda. Oke. Nah, oke, baik. Ini penawaran dari Google, kita geser ke bawah saja. Geser ke bawah sampai muncul
or choose real-time database. Nah, kita pakai ini saja, real-time database. Klik tombol create database. Nah, oke. Nah, security rule for real-time database. Jadi untuk database kita ada rule yang harus kita konfigurasikan gitu ya. Nah, default-nya itu false, read-nya false, write-nya false. Jadi nggak bisa baca. Aplikasi kita walaupun sudah terhubung tidak bisa baca database-nya gitu ya. Nah, kita klik enable dulu, nanti kita akan ubah gitu ya. Jadi kita akan ubah. Nah, ubahnya di mana? Ubah di tombol rule. Nah, di tombol rule. Oke. Kita ganti ini menjadi write gitu ya. Nah, write dan bukan write. True gitu ya. Nah, tetapi kalau dibuat seperti ini maka semua aplikasi baik itu login atau multi login itu akan bisa membaca database kita. Nah, agar lebih aman maka diganti dengan seperti ini. Nah, kita ketik ulang rule. Nah, di dalam rule ini nanti ada yang namanya user gitu ya. Ini saya perbesar saya dulu. Oke. Nah, user jadi 2. Nah, kemudian di dalam user ada dollar UID ya. Kemudian baru berhubungan dengan read and write-nya. Nah, di sini bukan true tetapi menyesuaikan dengan ID. UID. Out.UID. Nah, seperti ini. Disamakan dengan yang write juga. Oke. Nah, ini sudah jendela yang merah. Nah, setelah kalian ganti sehingga di sini hanya yang login dalam aplikasi kita itu yang bisa membaca database project kita di Firebase gitu ya. Nah, oke. Klik tombol publish. Oke. Oke, rule published selesai. Nah, setelah selesai kita secara umum sudah selesai di browser Firebase ini. Nah, kita kembali ke Android Studio. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita kembali ke Firebase sini. Nah, langkah berikutnya adalah menambahkan sistem autentifikasi. Tadi proses di halaman Firebase sudah, sekarang kita akan menambahkan autentifikasi yang ada di project Android Studio. Nah, oke. Kita kembali ke menu tool Firebase, autentifikasi, email and password authentication. Nah, connect to Firebase kita skip saja, kita langsung add Firebase authentication to your apps. Nah, ketika kita klik, maka di sini
muncul bahwa akan menambahkan beberapa perubahan pada Gradle gitu ya, pada Gradle. Nah, baik Gradle project ataupun Gradle apps gitu. Nah, kita accept saja, accept change gitu ya. Nah, oke, biarkan Gradle berjalan. Oke, Gradle sukses. Nah, di sini langsung berubah gitu ya. Connected dan dependensinya langsung centang hijau semua. Nah, oke. Sekalian proses Gradle gitu ya. Nah, nanti juga di real-time database itu kita akan melakukan proses yang sama. Gitu ya. Kita klik real-time database-nya. Nah, add real-time database to your apps. Nah, kita klik. Nah, oke. Oke, seperti ini nanti kita skip dulu aja. Nah, nanti ini pada langkah yang berikutnya. Kita cek dulu Gradle-nya, Google Gradle apps-nya. Nah, kita geser. Ada satu dependensi lagi yang harus kalian tambahkan secara manual. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Apa itu? Nah, tadi yang otomatis ditambahkan oleh menu Android Studio adalah ini. Nah, tapi ada satu lagi yang perlu ditambahkan secara manual. Kita ketik dulu. Oke. Jadi kita akan menggunakan UI autentifikasi dari Firebase UI. Oke, kita klik sinkron now. Oke. Jika sudah selesai sinkronnya, nah kita lanjutkan ke tampilan dari Android Studio kita, project Android Studio kita. Nah, Gradle selesai, Firebase Connect selesai. Sekarang kita lanjut ke tampilan aplikasinya. Nah, klik layout activity main. Nah, di sini kita akan merubah isi dari tampilan activity main. Nah, klik pilihan code, gitu ya. Code. Nah, oke. Saya perbesar dulu. Nah, oke.
Baik, layout-nya sudah selesai diketik. Previewnya, kita lihat previewnya sebentar, sekilas. Nah, ini adalah previewnya. Oke. Nah, ini adalah layout untuk mengedit atau menginputkan data, gitu ya. Oke. Preview ini bisa kalian lihat di preview layout ini, bisa kalian lihat di preview atau bisa kalian jalankan untuk melihat hasil layoutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke main activity.java. Oke. Kita akan merubah isi kode isi kelas Java ini agar bisa menampilkan UI authentication atau UI login ke Firebase dan menginputkan data ke database real-time database di Firebase. Oke. Nah, karena tadi di layout itu ada beberapa tombol, maka kita di kelas main activity Java itu mengimplementasikan on-click listener. Kita tambahkan implement tidak bisa muncul view on. Nah, itu dia agak lambat karena kita mau menggunakan beberapa tombol sehingga ketika diklik tombolnya bisa terdengarkan oleh kelas ini, maka kita tambahkan implements view on click listener. Nah, setelah kita mengetik implement view on click listener, muncul gelombang merah gitu ya. Nah, itu hal yang wajar. Mengapa? Karena kita mengimplement gitu kan, kita harus ada metodenya. Nah, metodenya bisa kita buat otomatis terbentuk. Caranya seperti ini. Tidak harus mengetik. Oke, saya perbesar dulu. Oke. Nah, setelah mengetik implement view on click listener, muncul gelombang merah. Itu adalah wajar. Kita klik Alt Enter. Nah, langsung muncul pilihan gitu ya. Nah, kita pilih yang atas implement method gitu ya. Implement method, klik, nanti akan muncul seperti ini, ada method on click gitu ya. Kita klik gitu, kemudian kita klik OK. Nah, oke, hilang sudah ya. Jadi itu udah hal yang wajar. Nah, sehingga beberapa baris ini muncul otomatis tanpa harus kita ketik. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah deklarasi variabel.
Kemudian kita binding beberapa variabel dengan ID yang ada di layout. Find view by ID. Sepertinya layoutnya terlupakan di activity main ya. Layout. Oh ya. Oke. Mohon maaf, kita kembali dulu ke layoutnya. Jadi ada beberapa yang ketinggalan di sini. Oke, ID-nya belum saya tambahkan. Login. Kemudian ID logout. Kemudian ternyata kurang satu lagi. Satu button lagi ternyata. Oke. Baik, kita kembali ke sini. Nah, logout ini merah. Nah, sudah ada. Oke. Ya. Selanjutnya kita tambahkan instant Firebase authentication-nya.
Nah, jurusan pun ternyata terlupakan ini. Jurusan. Nah, oke. Oke, biar. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini menambahkan logika apakah user sudah masuk atau belum. Jadi kalau sudah login maka akan masuk ke menu berikutnya, ke activity berikutnya. Jika belum login maka harus login terlebih dahulu. Nah, oke. Jika get current usernya null, maka akan muncul default UI. Default UI ya. Nah, else akan muncul update UI. Oke. Nah, update UI dan default UI ini masih merah, tidak masalah gitu ya. Karena kita akan membuat isi dari default UI dan update UI ini. Nah, oke. Kita klik Alt Enter saja. Create method default UI in main activity. Klik. Nah, begitu pula dengan update UI. Alt Enter saja. Ya, tidak mau, kita isi ini dulu aja. Kita isi dulu logout set enable menjadi false, simpan set enables false, kemudian show data, set enable-nya false juga. Nah, default ini adalah semuanya false kecuali login. Nah, untuk yang update UI, itu berbeda dengan default. Nah, kita update create methodnya dulu. Nah, untuk update UI-nya itu, nah ini kita copy paste saja biar cepat. Semuanya true kecuali login false. Nah, oke. Jadi default UI dan update UI itu saling berkebalikan. Nah, kita kembali ke atas ini. Nah, yang terakhir adalah mengecek apakah ada data kosong atau tidak. Nah, walaupun nanti ini digunakan untuk tutorial langkah-langkah yang berikutnya terkait dengan insert
insert data atau update data. Oke. Oh. Kita taruh sini. Privat boolean is empty string s oke. Nah, oke, saya scroll dulu ke atas. Oke. Void on create-nya selesai di sini, ya. Oke. Jadi ini sudah di luar on create. Nah, mulai dari sini sudah di luar on create. Kita lanjutkan. Oke. Jadi kita membuat sebuah logika jika request code-nya sama dengan 1, resist sign in itu adalah 1, berarti menandakan dia berhasil masuk. Tetapi ketika berhasil masuk, dicek lagi apakah result code-nya sama dengan result oke, gitu kan. Maksudnya adalah proses loginya itu adalah berhasil. Kalau berhasil, maka akan muncul
toast dengan teks login berhasil. Nah, ketika sudah berhasil, maka tampilan UI-nya itu diubah dari default menjadi update UI. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang else-nya Oke, nah selanjutnya kita masuk ke dalam metode onClick. Nah, pada metode onClick ini kita akan menggunakan switch case yang diterapkan ke beberapa tombol yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu tombol login, logout, simpan, dan showcase.
Oke, untuk proses login sudah selesai metodenya. Nah, selesai metodenya. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk melihat hasilnya. Oh, mohon diperhatikan ketika nanti kalian selesai coding kemudian mau merun gitu ya dan tidak muncul apa selain key tadi, cek di sebelah sini. Nah, di sini ini yang dijalankan adalah sign in report-nya. Nah, kalian ganti dulu ke apps. Nah, setelah ganti ke apps baru kalian run kembali. Oke. Ini adalah tampilan aplikasinya sudah berhasil dijalankan. Nah, sekarang kita coba login. Klik tombol loginnya. Nah,
Oke, kebetulan saya sudah ada akun Google yang login di HP, gitu ya. Saya pilih dulu akunnya, kalian pilih akunnya, nanti akan proses login otomatis. Nah, muncul tos berhasil login. Nah, setelah berhasil login, maka tombol login yang tadinya hidup menjadi nonaktif, yang tombol lain simpan, logout, dan lihat data semuanya menjadi aktif. Nah, demikianlah part 1 dari video tutorial membuat aplikasi CRUD menggunakan Firebase, baik Authentication Firebase maupun Real-Time Database Firebase. Sampai jumpa nanti untuk di langkah di part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.